Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqni fahman jayyida ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Mari kita mulai majlis kita, pengajian kita dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Hajat kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yustahabbu halatul ihtidar. Yustahabbu lil muhtadar wa huwa man hadara al maut wa lam yamut ma ya'ti ilman bi anna alamatal ihtidar istirkha qadamaihi wa a'waja mankhirihi. Awalan idja'uhu ala jambihi al-ayman ila al-qiblah ittiba'an lis-sunnah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam 'anil baitil haram qiblatukum ahya'an wa amwata. Fa in ta'azzara dhalika li dayyiqil makan wa nahwihi yudha'u mustalqiyan ala qafahu wajhihi wa qadamahu nahwil qiblah li'annahu aysara li khurujir ruh. Wa in syaqqa alaihi tarku ala halihi wa yusannu tajri'ul muhtadar bima'in baridin bimil'aqatin aw qatnatin mathalan. Hadirin jamaah sekalian, apa yang perlu kita lakukan ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang akan mendekati kematian? Ya, kalau ada orang-orang yang mau meninggal dunia, ini apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama di sini dikatakan ija'u ala jambihil aiman ilal qiblah. Orang yang mau meninggal dunia itu ngadepin ke kiblat. Ya. Seandainya dia tidur pala di sini, kaki di sini, tinggal geser ke sono kiblatnya. Atau sebaliknya, pala di sini, kaki di sini, tinggal geser ke sono. Kalau pala di sono, kaki di sini, enak udah ngadep kiblat. Yang repot kalau palanya di sini, kakinya di sono. Ya, nah kalau terjadi semacam itu udah, itu namanya wa in syaqqa. Kalau misalnya nggak bisa juga, udah nggak apa-apa. Tapi disunnahkan hadapkan ke kiblat. Kenapa dihadapkan kiblat? Di annahu aysara li khurujir ruh. Supaya nyawanya gampang tuh, cepat banget keluarnya. Nah, setelah kita menghadapkan dia ke kiblat itu wa yusannu, maka disunnahkan apa lagi? Tajri'ul muhtadar bima'in baridin bimil'aqatin aw qatnatin masalan. Setelah kita ngadepin ke kiblat, ambil air dingin, kasih dia 1 sendok di mulutnya. Nanti di situ bisa ketahuan kalau memang keluar berarti rezekinya udah habis. Tinggal nunggu aja waktunya. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau menjelang sakaratul maut itu jangan sampai gugup. Jangan sampai nangis. Ya, entar dulu dah, tungguin, hadepin dulu ke kiblat, kasih minum aja pakai sendok aja cukup. Diolesin di bibirnya. Olesin di bibirnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah itu kita lakukan, maka yang kedua adalah talqinuhu syahadah marrah. Bimbing dia ucapin kalimat la ilaha illallah gitu. Kalau nggak
bisa ke kanan atau kuping kiri, nggak apa-apa, ngadepin aja, liatin tuh, la ilaha illallah. Kalau kita ajarin la ilaha illallah, kemudian kita lihat nih dari mulut jadi ngikutin, selesai dah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu beruntung luar biasa itu. Ya. Artinya begini, besok kalau bapak ibu mau meninggal, yang bimbing siapa? Itu yang perlu ditanya. Siapa dah pak bu? Kalau kita nggak rutinin baca zikrullah seperti 1 atau 2 tahun yang lalu saya sampaikan di sini juga, bagaimana itu? Ucapin tuh. Kalau misalnya ada orang di sisi kanan kita yang bisa bimbing, mbaknya la ilaha illallah, ya, nah itu. Nanti baru berbicara perdebatannya terkait dengan talqin. Yang ketiga, qiraatul Quran. Setelah tuh orang kita ngadepin ke kiblat, kita kasih minum, kita ajarin dia talqin la ilaha illallah. Itu yang sisi kanan sisi kiri, orang-orang yang ada di sekitarannya itu bacain Al-Quran. Yundabu qiraatu Yasin, disunnahkan kita baca surah Yasin. Iqra'u Yasin ala mautakum. Wastahsana ba'da mutaakhiril Hanafiyyah was Syafi'iyyah qiraatu Ar-Ra'd. Bacain juga surah Ar-Ra'd. Jadi kalau orangnya banyak enak tuh, sebagian disuruh baca surah Yasin, sebagian dibaca surah Ar-Ra'd. Satu lagi bimbing dia baca la ilaha illallah. Sebab begini, di Quran itu yang sering kita baca, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falaula idza balagatil hulqum, kalau sudah sampai di sini nih, hulqum wa antum hina idzin tanzurun, itu yang mati tahu dan dilihat, apa aja yang dilihat. Kadang-kadang begini pak, orang menjelang sakaratil maut nih bu, kalau bahasa orang kita sering ngacu ngomongnya, si Anon datang, udah mati pak. Enggak, itu dia datang mau liatin. Kita kan wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kita kan nggak tahu emang datang kagak pak. Adik tuh, tuh mamang tuh datang, udah meninggal gua udah lama. Adik tuh lagi tuh, dia mau ngapain di sini lagi tuh. Dia ngelihat, kita nggak lihat pak. Ya. Nah itu ketika dia sudah kita bacain tuh, sebagian bacain Yasin, sebagian bacain surah Ar-Ra'd, ada lagi yang bimbing kalimat la ilaha illallah. Kalau dia sudah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, selamat nih orang. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga itu. Ini kenapa saya informasikan buat kepada jamaah, semua jamaah saya kasih informasi. Siapa tahu kita menghadapi hal-hal yang semacam ini, jangan kaget. Ya, nggak usah panggil sono, panggil sini. Udah kita aja bacain tuh la ilaha illallah. Kalau dia bisa aja baca, selamat, udah aman dah kita. Nah, nanti kalau sudah kita bacain Al-Quran itu, ayat tawalla arfaqu ahlul marid. Jadi yang keempat, wa tarbutu fawqa ra'sihi tahsinan lahu wa biqauli bismillah wa ala millati rasulillah Allahumma yassir alaihi amrah wa sahhil alaihi ma ba'daha wa as'ada biliqa'ik. Jadi kalau udah kelihatan dia meninggal dunia itu pak,
diusap dan dari palinya. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Allahumma sahil amrah, atau Allahumma yassir amrahu wa sahil ma ba'dahu wa as'ada biliqa'ik. Ya Allah, yassir amrahu, mudahin urusannya, wa sahil ma ba'dahu, nanti ini urusan-urusan kesononya jangan disusahin, gampangin lagi ya Allah. Wa as'ada biliqa'ik, ya Allah, biarnya orang ini girang banget ketemu dengan Engkau ya Allah. Nah itu Pak, ya. Jadi ini proses dimana menjadi sebuah tanggung jawab kita, orang-orang yang masih sehat, ketika berhadapan dengan mereka. Baru setelah itu adalah kalau udah kita ngadepin ke kiblat, udah kita kasih minum, udah kita talqinin, udah kita bacain Quran, udah kita usap. Sebab begini, kadang-kadang kan yang namanya orang meninggal dunia itu kan dari kaki tuh Pak, Bu, dari kaki dingin, dan gitu naik baru dah. Kan ini matinya ngikut nih, ikutin tuh, karena ruh tuh keluar. Ada yang ketika dia ngikutin nggak ketutup, nggak berbalik, di melekanya begini nih. Itu dibacain Bismillah wa ala millati Rasulillah. Allahumma yassir amrahu wa sahhil ma ba'dahu wa as'ada biliqa'ika. Jadi misalnya nih, kalau kita takziah, kemudian kita kan kadang-kadang ada juga yang suka buka tuh, kita liatin tuh. Kalau masih ada nih matinya yang kelihatan dikit, usapin aja Pak. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Allahumma yassir amrahu, ya Allah, mudahin orang ini. Ngerinya nih, kalau misalnya ada orang nih meninggal dunia, matinya masih kelihatan, biar dikit kek. Ngerinya ini masih ada urusan dunia yang belum kelar. Hati-hati itu, ya. Nah, kemudian setelah itu, habis kita usapin semua, namanya an-na'yu, umumin dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Pulan bin Pulan. Umumin itu semua, ya. Nah, baru setelah itu, ini yang mau saya bicarakan nih berat, al-isra' bit-tadhiz. Jadi setelah ini udah rapi dah tadi tuh, ngadepin kiblat, kasih minum, talqinin, bacain Quran, kemudian kita usapin nih mukanya, kemudian setelah itu kita umumin, ini yang berat, al-isra' bit-tadhiz. Segerakan dengan urusan-urusan jenazah. Idza tayaqqana minal mauti, kalau dah kita yakin nih orang meninggal dunia, yustahabbul isra'u bi umuris salasa, maka disunnahkan menyegerakan 3 urusan ini. Pertama, tadhizul janazah. Apa tadhizul janazah itu? Tadhizul janazah itu 1, mandiin, ngapanin, nyolatin, nguburin. 4 nih. Mandiin. Yang afdal orang laki meninggal dunia, yang mandiin orang laki. Yang afdal orang perempuan meninggal dunia, yang mandiin orang perempuan. Boleh nggak orang perempuan mandiin orang laki? Boleh, kalau lakinya, misalnya nih, ibu lakinya meninggal dunia, ibu yang mau mandiin, boleh. Ghassala Aliyun Fatimata, sebagaimana Sayyidina Ali memandikan istrinya Fatimah. Atau anak-anaknya pengen mandiin nyaknya, boleh. Kalau mahramnya, kalau bukan mahram nggak boleh. Tetap yang afdal orang laki meninggal dunia yang mandiin orang laki. Orang perempuan meninggal dunia yang mandiin orang perempuan. Itu yang pertama, mandiin, ngafanin. Ya, ya kalau di Jakarta nggak terlalu susah dah. Kalau bapak ibu ada di pelosok,
yang susah ditembus dengan kendaraan. Ada orang meninggal dunia, kain kapannya kagak ada, pakai apaan? Kan kalau di kita enak, tinggal pergi ke pasar 850.000 udah komplit. Udah kembang, udah tikar pandan, udah api. Coba kalau ada di satu tempat yang kendaraan susah tembus, ada orang meninggal dunia, ngapain ini pakai apaan? Dia ngapain ini? Cuman ada sarung doang. Kalau ditutupin mukanya, kakinya kelihatan. Kalau ditarik tutupin kaki, mukanya kelihatan. Mana yang diutamain? Namanya kain kapannya tanggung nih. Kalau kita tutupin mukanya, kakinya kelihatan. Kita tutupin kakinya, mukanya kelihatan. Yang mana yang diutamain? Ayo Pak, ini kain kapan nggak ada lagi, untuk doang. Gitu. Iya, mukanya ditutupin, kakinya nggak ada masalah. Gitu Pak. Nggak ada lagi bahannya. Iya, ditarik ke atas kaki kelihatan, diturunin ke bawah pale kelihatan. Udah, palenya tutupin. Gitu. Yang kedua, ngafanin. Yang ketiga, nyolatin. Mazhab Imam Syafi'i, yang afdol menjadi imam sholat jenazah itu anaknya. Kalau abahnya meninggal dunia, yang afdol jadi imam anaknya. Kalau anaknya nggak sanggup, cucunya. Cucunya nggak bisa, geser saudarinya, abangnya ke adiknya ke. Abangnya sama adiknya kagak sanggup juga, dia kagak kuat dah, turun lagi ke bawah, ponakannya. Pada nggak bisa juga Ustaz, cari kerabat yang masih ada hubungan sama si jenazah. Itu yang afdol jadi imam sholat jenazah. Kagak ada juga. Habis dah. Siapa yang afdol? Imam rawatib di tempat dia disolatin. Ya, imam rawatibnya begitu. Kalau sholat jenazah sering kelimaan. Dia kan 4-5 deh. Gitu. Dia namanya orang udah tua kan dilupi dah. Nah kalau begitu siapa? Orang yang alim, orang yang abid. Makanya di kampung kita kalau ada yang meninggal dunia sering undang tuh. Iya. Semakin banyak yang mensolatkan, semakin banyak yang mendoakan. Bahkan Nabi bilang kalau bisa kita mensolatkan jenazah itu bikin 3 saf, walaupun cuma berempat. Berempat bikin 3 saf. Satu imam di depan, di belakang imam, makmum di belakang makmum, makmum di belakang makmum, makmum. Kalau bisa 3 saf, ghufirah, Allah akan ampuni dosanya. Sebab kata Nabi gini, man shalla ala maghfurin ghufira lahu. Kalau ada orang yang mensolatkan jenazah dan jenazah itu diampuni oleh Allah, maka yang nyolatin ikut diampuni nama Allah dosanya. Ini nyolatin nih. Kadang-kadang saya sedih juga Pak lihat orang disolatin, ya Allah. Tuh orang rezekinya ada, sholatnya begitu-begitu aja, turu-turu dia aja dah. Jangan Pak, Bu, kalau bisa undang, ajak orang sebanyak mungkin, banyakin tuh. Lah bapak nyari duit buat apaan? Udah mati masih pelit juga. Iya, udah mati pelit banget. Iya. Nah coba dah, kalau orang udah bapak nyari duit nih, kumpulin tuh duit. Pas mati anaknya sayang, kata anak udah dah, turu-turu aja dah. Sayang nih duit abah banyak. Tuh. Bayangin Mbak, kita nyari duit kan susah-susah Bu. Nabung, ngumpulin. Pas mati begitu-begitu aja udah. Yang biasa sholat berjamaah dah, nyolatin zohor. Yang biasa sholat berjamaah zohor berapa orang?
Ya, cakep banget kalau 10. Nah iya hari-hari kerja lagi. Ya kita ada azan namanya komat belum ada yang datang. Iya. Undang Pak. Iya undang. Ajak nih tetangga kita musola ajak suruh sholat. Makin banyak orang yang nyolatin makin besar. Sebab begini, kemungkinannya kan disolatin tuh sebelum masuk ke kubur kan bisa nyolatin tuh. Kalau sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholatnya diijabah, maghfur, Allah ampunin tuh dosanya. Ketika dia maghfur, masuk ke dalam kubur, selesai, sudah aman. Udah kita talqinin, yang nyolatin juga banyak. Masya Allah, itu namanya dia atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagus semua-muanya. Coba aja Pak, kadang-kadang kan kita liatin, ya Allah, abah lu, nyak lu kontrakannya banyak, anaknya yang pelit. Iya kenapa? Karena abahnya ngajarin pelit, ikut tuh anak-anaknya dah. Iya coba aja ntar liatin. Besok kalau bapak ibu meninggal dunia, berapa orang yang nyolatin? Kasih tahu anak-anak dari sekarang. Ntar kalau bapak menyanya kagak di umur, lu undang nih semua sekecamatan tuh masjid musola. Duitnya dari mananya? Gua nggak tahu. Urusan lo gituin aja. Urusan anak mau ngapain susah-susah banget. Anak aja biarin di pikiran. Nah kita kan ngojek, lo giatin rojeknya, lo simpen tuh buat, nah gituin. Kalau digituin beres tuh. Iya. Ya, nah itu. Nah yang keempat, habis kita mandiin, ngapanin, nyolatin, nguburin. Nah kalau di dalam bab fikih itu kuburan yang paling afdol itu di mana? Di pemakaman umum. Boleh dimakamkan di rumah, boleh. Ya, cuman yang afdol di kuburan umum. Sebab kenapa? Kalau di pemakaman umum itu banyak orang yang berziarah, orang yang lewat disunnahkan. Kalau kita lewatin pemakaman disunahin baca iya, assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlal diyar, inna insyaallah bikum lahikun. Kan kita begituin tuh. Itu girangnya orang-orang yang meninggal dunia. Sebab begini, nanti di bab ziarah kubur itu orang yang meninggal dunia tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup. Kayak kita nih, abah kita tahu nih digirang pagi-pagi. Alhamdulillah lo subuh-subuh lo ngaji. Biasanya lo olahraga kagak pukul lagu, sehat kagak. Ini olahraga jalan semua, jalan sini kagak sehat juga. Mendingan lu duduk ngaji, habis itu lu pulang olahraga, jadi sehat. Batinnya sehat, zahirnya sehat. Tanya, lu nggak ngaji? Gue mau olahraga. Iya. Lah kadang sehat kagak. Mendingan begini, duduk dah, biar nggak sehat, tapi kan amal kita nambah. Di jalan dah ke sono tuh, nah ketahuan jalanannya. Mobil bis truk banyak banget, bagaimana mau sehat? Ke sono ke kampung-kampung, duduk di sini dah, karpetnya cakep, minyak angin apa kipas anginnya bagus, nah kan enak. Enak dah, sehat kita. Kadang-kadang begitu tuh diutamain olahraga. Ya bukan nggak boleh, boleh Pak. Olahraga itu diliatin. Kalau usia kita udah begini-begini nih, udah usia 50 tahun ke atas, jalan biar sehat. Bener, kalau mau bagus berenang. Berenang. Iya. Jalan-jalan jangan kejauhan. Lah kita habis jalan kan nasi uduk kami. Iya ya, si uduk menjengkol. Lah pulang nyang-nyangan, kencing susah. Gue udah jalan-jalan ke sono masih begini juga nih. Ya kagak diukur. Tuh. Iya, yang tersinggung nggak paham.
apa? Lah saya diundang setahun sekali ini. Iya, ada masalah. Iya. Lah emang begitu, Pak. Iya. Apalagi kalau saya pengajian subuh dah minggu tuh, wah ilah illallah, pada buru-buru banget mau olahraga, padahal dia kagak sehat juga. Mendingan lu duduk dah di masjid ngaji begini enak dah. Iya. Tuh. Jadi ya yang bagus tuh di pemakamannya pemakaman umum ya. Sebab begini Pak, kita ini mati belum tahu di mana bakal dimakamin. Makanya orang-orang tua kita dulu tuh cakep banget dah. Ada masjid, sampingnya dibikin kuburan. Iya. Kalau yang sekarang kagak, jualin mulu dah. Dijualin. Jualin sono, jualin sini. Lah, orang tua kita dulu tuh emang sengaja tuh tanah 300 meter buat kuburan. Ntar anak cucu gua banyak. Kan begitu. Kata yang jual habisan anak cucunya gak ada yang mati Ustaz. Orang lain pada mati, nah gue taruh di sini lumayan 15 juta. Iya, udah gitu dibagi-bagiin lagi. Yang bagiin terima lagi tuh duit. Ada aja. Saya suruh pulangin tuh. Bukan duit lo nih, duit wakaf. Balikin lagi ke kuburan. Gitu. Jangan Pak, jangan. Orang tua kita udah mikirin. Iya. Lah coba dah kalau mati mau kuburin mana? Minimal banget kuburan goceng itu minimal banget, belum tukang gali. Kalau yang gali orang Betawi nggak kena dah. Iya. Habis subuh diberangkat bawa termos, mau gali kubur bawa termos ya. Pasti ngetir dah digetir. Dia digetir dah gitu, dibeli sang goreng dah sama ubi. Ya iya diduduk dah gitu. Gali berempat, yang datang 3 belum mulain. Belum mulain bang, tungguin yang ngatu. Iya yang ngatu pas datang, enak lu udah pada dinyahi lagi. Kan bikin lama itu gali. Iya paling bilang, kok belum mulain bang? Nguburin di sohor gitu. Iya, dia nggak tahu kalau ketemu akar, dia nggak tahu kalau ketemu. Ya iya, kan serempot itu semua. Beres sudah, pokoknya beres saja dah gitu. Mendingan sindang juga udah. Iya. Lah sindang saya suruh gali Pak. Saya bilang, Mas mau makan nggak? Ntar aja Pak, beliin aja air. Ini ya, udah. Beres tuh. Oh Allah. Mau kopi Pak? Enggak aja dah, penting digali 2 jam kelar tuh. Orang kita 4 jam di semberan baru lah. Kan namanya orang yang gali kubur kalau berempat minimal kan pacul 2, nih pacul 1 kayak goyang lagi paculnya, dipulang dulu. Lah ada di rumah saya omelin itu Pak, saya omelin. Lu besok kalau gali kubur bawa pacul 3. Ini atuh ujungnya goyang masih ada 2, lu pulang. Iya, ini nyari apaan? Kayu buat ketokin kencengin. Ya ilah illallah, itu kan ada sejam. Iya, yang 3 kan nyantai dulu udah ngapain ini ya, gue nyahi lagi. Ini nyahi lagi ya. Ini yang keempat nguburin. Makanya mulai sekarang ini beli dah, biar kalau yang belum punya, kalau udah punya keluarga besar enak dah tinggal di situ, mau di mana kek. Ya. Makanya biar nggak kejual, buru-buru tempatin. Saya nggak bilang mati, buru-buru tempatin. Ya, nah itu yang pertama tajhijul janazah. Yang kedua qada'ud duyun, bayar utang. Utang itu ada 2 macam. Pertama hakullah, utang kepada Allah. Yang kedua hakul adami, utang di antara kita nih. Jadi gini Pak, Bu, biasanya kalau ada yang meninggal dunia itu kalau ada yang nagih utang tuh ngomel semua. Kok ngapain? Nyak lu masih ada utang. Gua aja belum kuburin udah nanya utang aja lu, dasar gak dipikirannya, diomelin. Padahal tuh bener. Iya, ada yang datang, Bang, ngapain? Abah lu nih semalam makan mie sama ngopi sama rokok sebungkus belum bayar, mati.
Ya gue nagih aja berapa? 55.000 segale, duit 55.000 segale, bayar utangnya, bayar. Iya lagi pakai habis makan mie baru mati. Ya dia aja lagi. Itu hutang kepada Allah, ya. Hutang kepada Allah tuh ada 3. 1 sholat, 2 puasa, yang 3 haji. Ini hutang nih. Kalau di dalam bab qada'is shalah itu mazhab Hanafi, satu mazhab doang, yang lain enggak. Mazhab Hanafi mengatakan boleh kita mengqada'kan sholat orang lain. Boleh. Itu satu mazhab doang, yang lain enggak. Gitu. Maksud saya begini, Pak. Mumpung kita sehat nih, Bu. Ya, kesempatan adek, bayar dah qada' sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya kalau sekarang kan udah pantas dah kita sholat mulu, emang udah tuwe. Kalau zaman dulu kan kita masih sekolah SMP, udah sholat, bang, udahnya di masjid. Enggak, lu gue tanya, gue juga tahu kalau masjid orang sholat, gitu. Iya kan begitu ditanya, dah sholat lu tong? Di masjidnya orang sholat, iya gue juga tahu di masjid orang sholat. Lu sholat enggak? Gitu Pak, kalau nanya anak tegesin. Iya jangan ditanya, dah sholat tong? Udah di masjid, gitu. Capek, di masjid, gitu. Iya, dulu kan kita masih SMP begitu. Iya. Ya, jangankan SMP, SMA begitu. Iya nih, pulang sekolah dulu kan zuhur, dimain ke rumah temennya, pulang menjelang maghrib, asar dia nggak sholat tuh. Iya, tangkrang tongrong, sholat asar kagak sholat, sampai ginari dulu bayar. Bayar tuh utang. Utang tuh namanya utang kepada Allah. Ya, nah ini yang pertama hutang. Yang kedua puasa. Puasa itu hutang juga. Ya sama nih, jangan pikir sekarang Pak, pikir masih awal-awal kita balik dah. Ya, awal-awal kita balik kan sama. Ya di rumah sih lemas, masuk kamar mandi seger kita. Dulu kan puasa itu panasnya bercetel banget dulu. Masih zaman saya kecil nih, puasa panas banget. La ilaha illallah. Itu kalau ada batu es kita tempelin aja, ya Allah. Maghrib kapan sihnya? Lu baru jam 12 nanya maghrib. Iya. Dulu kita begitu tuh. Iya. Nah artinya itu kan utang. Sampai ginari belum dibayar, bayar Pak. Maksudnya begini, entar kalau ibu bapak meninggal dunia, siapa yang mau bayarin puasanya? Kita aja nih belum pernah bayarin puasa abak menyak kita. Nah, di sini ada hadisnya tuh. Ja'at imra'atun, datang seorang perempuan kepada Rasulullah, ya Rasul, inna ummi matat, ibu saya dah kagak ada. Fa 'alaiha shaumu syahrin, dia punya utang sebulan puasa. Apa asumu anha? Boleh enggak saya puasain? Kata Nabi, "Na'am, boleh." Ya saya tanya dah, bapak ibu sekalian, ada nggak yang mengqadain puasa nyaknya? Ya, sekarang baru saya ingetin, dijawab belum. Ya bagus sih, mudah-mudahan ke depannya kita bayar. Maksudnya begini, Senin nih besok kita puasa nih. Ya Allah saya puasa nih besok Senin untuk membayar qada Ramadan nyak saya. Gitu. Kita ini kebayar, nyak kita dapat. Besok Kamis, ya Allah saya puasa nih besok hari Kamis untuk membayar qada Ramadan abak saya. Kan Senin tadinya, Kamis abak dah. Itu yang pada rajin puasa Senin Kamis begitu tuh niatnya. Jadi puasa Senin Kamisnya dapat, qada Ramadannya kebayar. Kita niatin buat abak kita, buat nyak kita sampai. Gitu. Ya saya yakin dah kalau dah kita meninggal nih, anak-anak kita kayaknya belum pada mau dah bayar kodok. Iya belum dah. Ya contohnya siapa? Ya bapak contohnya, ngapain orang lain? Ya contohnya kita sendiri lah, kita belum pernah. Iya nggak usah orang lain yang di depan muka saya aja. Kan begitu. Kodokin sholat kagak, kodokin puasa kagak. Ya boleh, tuh hadis nabinya begitu.
Ya, kan udah kita bayar pakai beras. Kan biasanya ada fidyah. Fidyah itu ada dua macam kalau dalam ilmu fikih. Ada fidyah puasa, ada fidyah qadha puasa. Kalau fidyah qadha puasa cukup pakai beras. Kalau fidyah puasa itu memberikan makan kepada orang fakir miskin. Itu namanya fidyah puasa. Lalu yang kita bayar malam ke-7 sampai malam ke-40, beras ini sebanyak sekian mud saya jadikan untuk membayar mud puasa. Kalau misalnya qadha puasa cukup dengan beras 1 mud, 1 liter kurang seraup, hitungannya 10 liter sama dengan 12 mud gitu Pak ya. Nah ini harus dibayar nih ya, makanya yang penting kita dulu dan yang hidup nih bayar itu dulu. Seandainya utang kita belum selesai, umur udah sampai, baru Allahu amma salam, Allah akan ampunin itu dosa kita. Yang ketiga namanya haji. Kalau abah kita, nyak kita ada ninggalin kontrakan, ninggalin tanah. Kalau di Jakarta kan enak, kalau bahasa Betawi kobet, tahu kobet nggak? Kobet tahu nggak? Ini kan kue bolu, kita ambil dikit, itu namanya kobet. Kalau dipotong kan kegedean. Iya. Kalau dipotong kegedean, kalau kobet dikit paling semeter, paling 2 meter, itu namanya kobet. Kalau 20 meter potong, gedean. Kalau di Jakarta kobet aja, kalau di daerah mungkin bisa 2 bata gitu. 1 bata itu kan 14 meter. Nah 2 bata kan 28 meter. Itu belum tentu Pak, Bu, anak kita mau bayarin. Iya. Ya biar kata sarang dikit kan, namanya kan ada warisan. Itu belum tentu tuh. Saya berkali-kali kalau bagian warisan itu dulu saya tanya. Nih abah lu, nyak lu dapat pergi haji belum? Belum. Kobet. Ya, nggak usah. Ini gimana Ustaz kalau 2 meter siapa yang beli? Ini dari ahli warisnya. Ntar kita potong dulu nih 2 meter. Abang lu dapat berapa? Empok lu dapat berapa? Ini yang mau bayarin 2 meter siapa? Abangnya bilang gua nyaut dah, gua semeter. Nampok lu tinggal semeter. Nah dapat tambahin semeter kan kelar. Begitu caranya. Jangan 2 meter lu jual sama orang. Orang mau jadiin apaan? Bukan begitu caranya. Lu dapat nih tanah 10 meter, nah lu bayarin dah tuh 2 meter, kan punya 12 meter. Gitu caranya. Oh gitu Ustaz. Iya gampang, beres dah. Ini duitnya. Bayarin tuh badal haji abak minyak. Ya paling kan kalau sekarang bangsa 10 jutaan, paling mahal banget 15 badal haji, clear. Gitu ya. Nah, ini yang perlu kita kelarin, Pak. Hakullah. Ya, hakullah tuh. Karena dia udah nggak ada. Karena kata Nabi, nafasal mu'minina, jiwanya orang mukmin itu mu'allaqatun bidainihi, tergantung dengan utangnya, hatta ayyuk dia, sampai nanti ada yang bayarin. Nah anaknya kagak mau bayarin, iya, ilah haul ngutang-ngutang, giliran haji kagak dikerjain juga, kerjain tuh dulu, iya. Wah, habis 20 juta, abahnya nyaknya kagak dibadalin haji. Untuk dulu dah, biarin tahun ini kita nggak bikin haul. Yang penting abah kita, nyak kita dapat deh dibadalin haji. Itu yang bener, hakullah. Duluin, tahun besok dah baru kita bikin acara lagi. Begitu carinya ya. Nah itu tajhiz, ini yang paling berat Pak. Apalagi utang kepada manusia. Sekarang nih kalau kita apa namanya, ada sempet, ada waktu, bayar lah Pak. Kita kan minjem doang. Oh kalau minjem dah ya Allah, dia datang bener-bener dah, udah tumben-tumbenan bawa kacang goreng 1 kaleng black, kan gede. Iya, nah dari Citayam nenteng kaleng gede banget. Apaan tuh? Kacang goreng. Iya. Ya gini sih Bang, anak tuh 5 orang belum pada bayaran. Nah kan lu tahu gue cuman begini doang. Minjem dah Bang. Berapa sih? Ya 5 juta dah. Emang anak lu bayaran berapa? 200. 5
Jute, kenapa jadi 5 juta? Gitu. Tuh orang kita tuh. Iya, bukan yang ngepas urusannya dilebihin dikit. Iya. Ada aja nanti 4 juta lu buat apaan? Iya, buat apaan ke bang? Ilaha illallah. Kalau udah minjem begitu tuh Pak, dibaik Pak namanya kita dah, dibaik dah. Dia nggak biasa ngaji sama gurunya, mau dia mau pinjem duit. Lah di tempat saya begitu. Didatang dan itu ben si anu datang mulu dah nih. 4 kali pertemuan didatang, besok datang dah, ya Allah Pak Ustaz. Ini anak kena judi online, pinjol, bisa nggak pinjemin duit? Ya, udah kita bisa kasih pinjam duit nih, dia ngaji dah, nggak kelihatan tuh batang hidungnya. Dia nggak datang dah. Iya, jangan Pak, itu nanti urusannya di akhirat berat. Ya, nah mumpung kita masih hidup, ya kita minta dah, bunyi. Iya, udah terang banget ini. Ya, nah itu tugas-tugas kita kalau berhadapan dengan orang-orang yang akan meninggal dunia, ngadepin ke kiblat, kasih minum air, talqinin, bacain surah Yasin dan Ar-Ra'du, usapin nih mukanya, umumin. Nah, urusin dah tuh segera, buru-buru. Ya, terkait dengan tajhizul janazah, qada'ud duyun, bayar utang. Yang ketiga itu tafriqul wasiyah, apa wasiat-wasiatnya terusin dah. Tong, nih babak kalau udah kagak ada umur, lu tetap ngaji tuh di Masjid Al-Mujahidin. Iya Pak, kan gua tahu lo kagak pernah ngaji. Kita kan begini Pak, kalau masih muda emang males dah. Udah tui-tui begini nih, baru udah kita rajin. Emang kita mau ngapain lagi Pak, kita udah tui. Maka saya sering ajarkan kepada jamaah saya begini, kalau kita ini banyak duit, jalan-jalan dah. Ngumpulin duit juga kagak jalan-jalan juga, ngumpulin aja, jalan Pak. Iya, saya ajak anak jamaah saya itu pergi. Mana Ustaz? Mau kemana? Puncak. Ayo. Ngapain Sun? Jalan aja. Iya. Nggak ngaji ntar di tempat masjid. Di sono jalan aja, dia taman, mancing. Nah, lu seneng-seneng dah, lu mau ngapain? Iya, tahun besok nih saya ajak ke Bali. Mampir ziarah gak? Ziarah ntar ada tempatnya, kita jalan. Nanu aja, Bali. Langsung. Berapa hari? 4 hari. Ngapain? Jangan pakai nanya, seneng aja sono udah. Iya, nikmatin Pak. Kita ini ya Allah, kenapa ya bisa sakit? Karena Pak ngumpulin duit doang, seneng kagak. Iya. Mas seneng-seneng orang pada jalan-jalan diogah, boros-borosin aja. Ya emang kalau sakit lebih boros. Sehat jalan aja Pak. Kadang-kadang tuh ntar nih pulang nih, banyak bis pada berhenti di jalanan. Saya kadang-kadang ya Allah tuh orang pada pergi tur, yang ke Anyer, yang ke Bandung. Besok nih minggu nih pulang. Kalau saya ngajar tuh baru pada balik datang menjelang maghrib. Gua lo dibawa tales digirang dah. Padahal dia nggak makan juga tuh di rumah. Dibeli tales, dibeli lo kalau ke Bandung dibeli nanas. Nah di situ banyak pasar. Segala sono dibeli 2 karung. Iya, ada aja dah. Iya dibeli peyem yang kagak matang. Iya beli alpukat masih keras, simpen matang kagak. Nah, itu yang udah beli tuh pernah ngalamin tuh. Iya, dah kita tutup majelis kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, menerima semua amal ibadah kita, hajat kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan semua anak dan keturunan kita orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Allah hindarkan kita semuanya dari bala, bencana, musibah, penyakit zahiran dan batinan. Kita doain yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan segala macam penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna. Yang telah berpulang ke rahmatullah dari seluruh keluarga besar kita, jamaah kita, orang tua kita, guru-guru kita, pendiri, pewakaf, penyumbang, donatur dari masjid dan majlis kita ini, kita doain semuanya Allah ampuni dosanya, Allah terima semua amal ibadah, tempatkan di sisinya, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.